Ina. Halo Ibu Ina. Iya, Oke, terdengar Pak. oke, terima kasih. Berhubung waktu sudah memasuki jam 10, kita sambil menunggu rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen untuk bergabung. Jadi di sini saya perkenalkan diri dulu, nama saya Julfitri, kami dari Perpustakaan Universitas Internasional Batam. Sebagai narasumber nanti ada Ibu Inawati juga sebagai koordinator bagian layanan perpustakaan UIB. Jadi untuk pemaparan mengenai sosialisasi sistem informasi dan aplikasi Turnitin yang ada di perpustakaan, jadi dengan ini kami mengharapkan agar Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa dapat menyimak apa itu yang ada di perpustakaan dan sumber informasi apa aja di sini kami memperkenalkan yaitu sumber informasi dalam bentuk digital yang mana Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa dapat mengakses apa-apa saja sumber informasi yang ada di perpustakaan. Jadi untuk mempersingkat waktu karena di sini ada beberapa sumber informasi atau sistem informasi yang ada di perpustakaan yang akan dipaparkan oleh Ibu Inawati. Jadi sebagai pembukaan saya cukupkan sampai di sini dan saya teruskan ke Ibu Inawati. Kepada Ibu Inawati kami persilakan. Baik, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Ina. Di sini saya akan memperkenalkan apa aja sistem-sistem yang ada di perpustakaan dan juga terkait dengan aplikasi Turnitin nanti di akhir kegiatan ya. Baik, mungkin nggak usah berlama-lama ya biar nanti untuk mempersingkat waktu, biar teman-teman nanti juga bisa banyak bertanya di akhir. Jadi saya akan langsung untuk memperkenalkan apa saja sistem-sistem yang ada di perpus dan juga aplikasi Turnitin. Oke, izin share screen ya Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Teman-teman, apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah Ibu Ina. Oke, makasih Pak. Jadi di sini nanti kita akan kenalan dengan sistem yang ada di perpus. Salah satunya itu ada OPEK nanti, kemudian ada website perpus, juga repositori. Nah, nanti juga ada aplikasi Turnitin. Nah, mungkin langsung aja kita lihat ke sistemnya dulu aja sekalian atau kita review satu persatu lewat PPT, Pak? Lanjut aja Mbak. Lihat aja Langsung ya, ke oke. PPT. Oke, mungkin untuk lebih mengenalnya lebih dalam, kita langsung ke websitenya aja ya, lihat bareng-bareng. Oke, di sini teman-teman udah ada tampilan website perpustakaan. Jadi teman-teman bisa akses website perpus itu melalui link library.uib.ac.id. Nah, untuk informasi apa saja yang ada di website, teman-teman kita coba gali bareng-bareng ya. Nah, untuk menu-menu di website itu ada menu home, di sini ada informasi umum kayak jam layanan perpus, kemudian video pengenalan. Nah, di sini juga ada fasilitas. Fasilitas ini teman-teman bisa manfaatkan apabila teman-teman datang ke perpus. Nah, jadi untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen diharapkan untuk datang ke perpus untuk memanfaatkan layanan yang ada di perpus atau fasilitas yang ada. Nah, untuk discussion room, perpus itu menyediakan discussion room yang ada isinya fasilitas kayak
whiteboard juga kayak proyektor. Jadi teman-teman bisa diskusi atau misalnya ada meeting kecil bisa manfaatkan fasilitas itu. Kemudian untuk layanan sendiri yang mungkin familiar bagi teman-teman itu layanan Turnitin ya. Jadi Turnitin itu sebenarnya salah satu layanan yang ada di Perpus. Nah, selain itu ada eh, layanan sirkulasi di mana teman-teman dan Bapak Ibu dosen bisa pinjam koleksi di Perpus baik secara online maupun onsite datang ke perpus. Kemudian ada layanan referensi di mana layanan referensi itu kami menyediakan referensi-referensi baik untuk menunjang kegiatan perkuliahan atau mengerjakan tugas seperti itu. Nah, untuk panduan di sini, panduan ini sangat membantu teman-teman apabila dalam proses pengerjaan skripsi, kemudian gimana sih cara melakukan peminjaman di perpustakaan. Nah, terus misalnya cara mengunggah atau submit artikel untuk dilakukan cek Turnitin itu gimana, di sini ada panduannya. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung gimana sih cara layanan di perpus, kalian bisa buka di bagian panduan. Nah, untuk template ini kami sarankan bagi teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi atau akan melakukan unggah skripsi ke misalnya daftar sidang atau KP di sistem KP, teman-teman bisa gunakan template yang kami sediakan di sini, dan ini kami harapkan sekali untuk dilihat di sini karena banyak dari teman-teman sebelumnya yang apabila kalian mau submit ke OPEC yang akan diturnitin itu masih dalam banyak kesalahan terjadi. Nah, banyak juga kasus yang kami kembalikan untuk minta direvisi karena tidak sesuai template. Jadi baiknya diikuti sesuai template yang ada di sini. Dan di sini juga ada alur pengajuan cek Turnitin yang sebelumnya kami buat, tapi ini versi 5, versi OPEC. Jadi untuk saat ini kami harapkan sih banyak dari kalian untuk datang langsung ke perpus untuk cek Turnitin secara mandiri gitu. Kemudian untuk infografis ini berisi informasi kayak visitor, kemudian ada statistik koleksi, tapi ini mungkin untuk data lama ya, nanti akan ke depannya kami coba perbarui. Dan untuk FAQ ini berisi informasi terkait dengan biasanya kan banyak sekali yang tanya terkait gimana proses mengembalikan buku saat misalnya ini kan lagi pandemi, kemudian kemarin pinjamnya secara online. Nah, untuk kembalikannya gimana, Kak? Gitu kan. Jadi sini pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya muncul. Jadi kita kolektifkan di sini dan teman-teman bisa baca di menu question di sini. Nah, untuk saran dan keluhan, di sini kita sediakan Google Form yang mana teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen bisa isikan terkait dengan misalnya kritik boleh dan juga saran untuk perpustakaan ke depan juga boleh. Jadi bebas, isinya bebas, terserah teman-teman untuk pengembangan perpus ke depan gitu. Itu mungkin untuk menu utama. Di sini juga ada kontak yang bisa teman-teman gunakan apabila akan menghubungi perpustakaan gitu ya. Di sini juga ada Instagram juga YouTube Perpus yang langsung connect apabila diklik. Jadi silakan yang belum follow Instagram Perpus untuk follow gitu. Mungkin itu untuk menu yang di atas terkait website. Nah, yang di bawah ini ada e-resource Perpus yang bisa dimanfaatkan untuk referensi. Kayak misalnya e-journal. Ini e-journal mungkin ke OJS UIB. Nah, di sini itu ada berbagai macam artikel yang bisa dipakai untuk referensi. Kemudian untuk e-book di sini, ini e-book yang coba kita kolektifkan dari berbagai e-resource yang open access.
karena saat ini Perpus UIB belum melanggan e-book yang berbayar, jadi ini kami kolektifkan dari berbagai e-book yang open access. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman lain bisa akses di sini terkait e-book yang gratis gitu ya. Kemudian untuk list of journal ini juga kita klasifikasikan per program studi. Jadi teman-teman bisa lebih mudah buat aksesnya karena sudah sesuai dengan keilmuan masing-masing. Jadi misalnya kalian mau cari jurnal-jurnal terkait teknik sipil atau terkait akuntansi, jadi kalian udah bisa akses di sini. Dan mungkin ini datanya nggak terbaru, tapi ketika kalian klik linknya, udah bisa langsung ke portal jurnalnya. Jadi teman-teman bisa akses di situ apabila mau cari referensi-referensi. Nah, untuk OPEC juga digital repository, kemudian Turnitin kita bahas di selanjutnya ya, karena ini masih web. Dan untuk selanjutnya di web itu ada, kami akan up informasi-informasi terkait perpus, baik itu kegiatan atau adanya penambahan koleksi baru, kita akan up di website juga di media sosial. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di website atau di media sosial gitu. Mungkin itu untuk web, informasi-informasi yang ada di web seperti itu. Untuk kedepannya mungkin akan ada pengembangan-pengembangan, kita akan informasikan lebih lanjut seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya OPEC. OPEC ini seperti namanya ya, Open Public Access Catalog. Dia itu katalog yang dimiliki perpus. Katalog koleksi baik digital maupun tercetak yang ada di perpustakaan UIB. Gitu ya. Nah, gimana cara pakai OPEC ini? Mungkin banyak juga yang teman-teman udah pernah coba buat cari, gimana sih cari koleksi di perpus yang nggak harus datang ke perpus gitu ya. Teman-teman bisa pakai 3 cara. Yang pertama itu bisa pakai ini, search box. Ini pencarian direct langsung gitu ya, pakai keyword atau kata kunci. Jadi misalnya teman-teman nggak tahu, misalnya koleksinya yang mau dipinjam itu judulnya apa atau penulisnya siapa, cuma tahu misalnya pengen cari tentang sumber daya manusia misalnya, tapi nggak tahu buku itu penulisnya siapa. Jadi teman-teman bisa pakai kata kunci aja di sini dan kemudian diklik cari. Itu untuk pencarian langsung ya, karena kadang kan kita nggak tahu kita mau pinjam bukunya siapa, buku judul apa gitu. Kemudian untuk pencarian yang kedua itu dengan sistem pencarian advanced search, itu pencarian lebih spesifik dari sebelumnya, karena di sini misalnya teman-teman itu lebih apa ya, lebih tahu buku yang mau dicari itu apa, misalnya judulnya apa, kemudian penulisnya siapa, sampai ke tahun terbit buku itu kapan gitu. Jadi kalian bisa pakai pencarian spesifik karena di sini kan nanti ada hasil pencarian dan ketika kalian menggunakan pencarian spesifik ini hasilnya akan lebih spesifik ketimbang pakai yang keyword tadi gitu. Kemudian ada pencarian lagi yang menggunakan by subject. Di sini subjek di sini kan banyak di perpustakaan itu menggunakan sistem DDC dan DDC ini menggunakan penomoran. Nah, biasanya kan di perpus itu ada nomor-nomor yang kadang kita nggak paham itu tuh nomor apa sih sebenarnya gitu. Itu sebenarnya nomor klasifikasi dan untuk penomoran itu bagi teman-teman nggak perlu hafal untuk penomoran. Misalnya nomor 00 adalah karya umum gitu. Kalian nggak perlu hafal, di sini kami sudah klasifikasikan berdasarkan subjek dan misalnya kalian butuh di bagian agama misalnya. Di sini udah ada dan untuk ketersediaan buku teman-teman bisa lihat di bagian ketersediaan atau available. Misalnya kalian ganti bahasa untuk sistem kalian masing-masing ke bahasa Inggris atau lain sebagainya. Itu terkait pencarian.
Nah, untuk menu-menu di sini kami highlight di bagian usulan buku karena, misalnya kalian, butuh suatu buku dan kemudian cari di perpus ternyata nggak ada, kalian bisa lakukan usulan buku di sini. Di sini ada Google Form yang bisa diisi, dan kami, akan coba proses, usulan buku tersebut, gitu. Ini untuk Optek, mmm, yang mana digunakan untuk mencari koleksi yang ada di perpus, gitu. Nah, apabila kalian misalnya udah melakukan, peminjaman, kemudian akan cek, kalian bisa cek peminjaman kalian ada di sistem member. Di situ ada juga misalnya kalian udah pernah, terlambat, kemudian belum bayar denda, di situ ada juga. Jadi teman-teman bisa cek sendiri apakah, ada tanggungan denda yang belum terbayar atau enggak gitu. Dan di sini juga ada nanti pilihan-pilihan menu yang mana kalian bisa gunakan dan manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Seperti misalnya pengajuan turnitin kan juga melalui, membership gitu. Mungkin itu OPEK, kemudian, eee, ke bagian repositori. Nah, untuk repositori ini, tampilannya baru, jadi, kita coba buka bareng-bareng aja ya, karena dari PPT saya juga berbeda karena saya buatnya 2 hari sebelum, dan ini baru dikembangkan oleh IT baru kemarin sekali gitu. Dan ini untuk tampilan home-nya, cukup cantik sih sekarang meskipun background-nya mungkin masih putih gitu kan. Di sini di bagian home, eee, diklasifikasikan berdasar tipe dokumen. Jadi ketika teman-teman butuhnya di bagian buku, kalian bisa ke monograph atau book section gitu. Nah, misalnya mau cari terkait tesis atau skripsi kakak tingkat, kalian bisa pilih yang tesis gitu. Ini berdasarkan tipe dokumen. Nah, untuk pencarian berdasarkan tahun dan lain sebagainya gimana, Kak? Kalian bisa pilih yang browse. Di sini browse berdasarkan tahun, subjek, divisi, auto. Nah, ini lebih memudahkan sih. Memudahkan di mana kalian misalnya mau cari deskripsi kakak tingkat 2 tahun sebelum, kalian bisa pilih yang by years atau tahun gitu. Misalnya mau cari skripsi-skripsi terbaru, bisa cari di bagian 2020. Nah, ini untuk Eee, list-list yang sudah perpustakaan depositkan. Nah, ketika kalian misalnya akan mencari, penulisnya adalah Ari Wibowo misalnya, kalian jangan cari di bagian, Ari. Karena apa? Karena penamaan di repositori itu penamaannya dibalik, jadi harus di, Wibowo Ari gitu, seperti itu untuk penamaan di repositori. Dan, karena di repositori itu berdasarkan abjad, apabila teman-teman ingin cari di, Wibowo Ari tadi, kalian nggak perlu scroll ke bawah sampai W. Bisa juga klik langsung ke bagian W-nya, seperti itu. Itu lebih memudahkan untuk melakukan pencarian. Nah, selain dari, berdasarkan tahun komputer ya? Mohon maaf, ada yang bocor. Christina ya? Oke, lanjut ya. Tadi ada kesalahan teknis, kemudian, bisa lakukan pencarian berdasarkan subjek. Di sini itu sudah terklasifikasikan berdasarkan subjek, kayak yang di OPEK tadi. Di sini juga sudah
terklasif berdasarkan subjek, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan keilmuan masing-masing. Misalnya mau cari di bagian finen, di bagian umum, atau di bagian sejarah, dan lain sebagainya. Kemudian pencarian berdasarkan divisi ini perpustakaan klasifikasikan berdasarkan program studi yang ada di UIB. Jadi misalnya teman-teman mau cari misalnya dari program studi sipil, carinya di bagian civil engineering and planning, kemudian misalnya dari program studi akuntansi bisa cari di folder akuntansi gitu. Kemudian untuk author, di sini seperti yang tadi bahwa penamaan di repositori itu namanya dibalik. Jadi apabila teman-teman akan mencari penulis yang mempunyai 2 atau lebih dari 2 suku kata nama, teman-teman bisa cari dari nama yang paling belakang, nama belakangnya, last name-nya, karena namanya dibalik seperti itu. Nah, itu tadi untuk melakukan pencarian, ada berbagai macam cara pencarian di repositori. Nah, gimana sih cara aksesnya gitu kan? Kemudian untuk cara akses, teman-teman cukup misalnya kalau dari by author, teman-teman langsung klik aja namanya, nama dari penulis itu, kemudian klik judulnya. Nah, di situ akan ditampilkan isi dari judul itu. Nah, ketika kalian membuka seperti ada yang open access, ada juga yang terkunci. Nah, banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang, "Kak, gimana cara saya login ke digital repository UIB?" gitu kan. Saya ingin cari skripsi kakak tingkat, misalnya seperti itu. Nah, uh, untuk file yang terkunci, teman-teman nggak perlu login, kalian bisa lakukan request ke perpustakaan. Nah, untuk send request by system memang belum bisa, jadi teman-teman bisa request secara manual dulu ke email perpustakaan. Dan kami harapkan apabila melakukan request, teman-teman bisa sertakan linknya, karena saat kita mencari yang sesuai dengan kebutuhan, bisa lebih cepat gitu. Karena kan ketika kalian hanya menyebutkan, "Kak, saya mau skripsi dengan judul ini dari repositori," tapi kita harus cari dengan judul itu apakah benar itu yang dibutuhkan atau bukan, karena banyak sekali kadang kan yang judulnya mirip, kemudian penulisnya berbeda gitu, takutnya kan berbeda apa yang diminta dan apa yang kita berikan. Jadi baiknya disertakan linknya. Itu untuk repositori. Kemudian untuk yang terakhir mungkin ya terakhir kita coba buka Turnitin. Nah, untuk Turnitin seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perpustakaan sudah membuka layanan cek Turnitin mandiri. Jadi teman-teman diharapkan bisa datang ke perpustakaan untuk cek Turnitin secara mandiri, di mana itu lebih efektif dan efisien untuk dapat hasilnya ya. Karena ketika kalian cek Turnitin by OPEC gitu, kalian akan menunggu hasilnya, kemudian nanti masih ada revisi misalnya, dan kalian masih harus unggah kembali, kemudian kita harus cek kembali gitu. Jadi kalau misalnya kalian lakukan cek secara mandiri di perpus, kalian bisa cek saat itu, kemudian misalnya hasilnya udah keluar, bisa kalian lakukan revisi saat itu juga, kemudian cek kembali gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil itu bisa lebih cepat. Karena kan misalnya deadline kalian hari itu juga dan harus kumpulkan hari itu juga, jadi bisa saat itu juga dapat hasil untuk Turnitin gitu. Nah, untuk login ke Turnitin kita akan berikan saat teman-teman datang ke perpus. Nanti juga ada panduan gimana cara kalian melakukan Turnitin. Mungkin ada beberapa yang sudah
familiar dengan Turnitin dan tapi karena udah lama juga jadi lupa gitu. Nanti kita coba recall bareng-bareng gimana sih cara lakukan Turnitin. Nah, untuk panduan sebenarnya perpustakaan juga menyediakan di meja-meja komputer perpustakaan. Jadi teman-teman bisa ikuti panduan yang ada di perpustakaan dan ini kita coba simulasikan gimana sih cara cek Turnitin gitu. Nah, untuk Turnitin, perpustakaan coba membuatkan folder-folder atau kelas berdasarkan kebutuhan. Jadi di sini akan memudahkan teman-teman mengklasifikasikan berdasarkan kebutuhan pengajuan. Jadi misalnya teman-teman mau cek tugas atau mau cek buku misalnya atau mau cek skripsi gitu. Kita pisahkan berdasarkan kebutuhan pengajuan, di mana ini akan memudahkan teman-teman dan juga perpustakaan nanti apabila misalnya di kemudian hari teman-teman membutuhkan hasil itu kembali, di mana kalian udah nggak punya backup-nya. Jadi ketika kalian meminta ke perpuska, saya mau hasil Turnitin saya yang ini gitu. Jadi kita cari kembalinya lebih mudah gitu. Nah, untuk pengajuan cek Turnitin diharapkan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita akan melakukan cek kembalinya itu lebih mudah. Gitu. Misalnya kalian mau cek Turnitin tugas gitu ya. Nah, untuk ke folder-folder program studi ini juga akan memudahkan teman-teman ketika nanti akan download kembali hasil Turnitinnya gitu. Jadi diharapkan sesuaikan dengan program studi masing-masing. Misalnya PBI, kemudian lakukan submit file. Nah, di submit file ini teman-teman mengisikan data kayak nama, kemudian judul. Nah, nama di sini harus dua-duanya terisikan, jadi diharapkan kedua nama ini diisi. Kemudian untuk judul di sini kami ada format judul yang bisa diikuti di sini untuk memudahkan ya, pencariannya. Misalnya karena ketika melakukan submit judul hanya judulnya saja, nanti ke depannya susah untuk mencarinya lagi karena belum tentu juga itu milik kalian atau tertukar dengan yang lain seperti itu. Kemudian pilih file. Nah, nanti ada proses submit, kemudian lain sebagainya hingga finishing. Nah, nanti ketika sudah tersubmit akan ada muncul seperti ini angka hasilnya. Nah, untuk mereview hasil dari yang sudah kalian submit, kalian bisa klik di bagian angka atau bagian yang berwarna. Misalnya warnanya ini kuning, kok masih kuning? Ini menandakan kalian masih di atas 24% dan harus melakukan revisi ulang. Nah, ada tools yang kalian bisa manfaatkan di Turnitin. Salah satunya itu ini yang segitiga terbalik ini kalian bisa lakukan exclude, di mana misalnya kalian banyak memberikan tanda kutip atau kutipan langsung yang tidak kalian parafrase karena memang tidak bisa, misalnya kayak undang-undang atau lain sebagainya. Kalian bisa exclude di bagian exclude quotes, kemudian apply change, karena di sini cukup mempengaruhi hasil, jadi bisa dimanfaatkan. Nah, di sini juga ada bendera merah. Bendera merah di sini yaitu mendeteksi misalnya hal-hal yang
sangat kreatif ya dari mahasiswa. Kadang ada mahasiswa yang dia, kayak kasih huruf I di bagian akhir kata gitu, kemudian entah bagaimana pokoknya kreatif sekali diputihkan atau bagaimana. Nah, sebenarnya Turnitin itu bisa melihat itu, mendeteksi itu. Jadi ketika teman-teman melakukan kecurangan seperti itu, Turnitin itu bisa melihat. Tapi sayangnya memang di Turnitin, ketika kalian mendownload kemudian filenya sudah keluar, itu tidak ada yang tadi kayak dikasih huruf I atau huruf apa gitu. Jadi mungkin itu kelemahan Turnitin dan tapi sebenarnya Turnitin juga terus melakukan pengembangan ya, pengembangan. Jadi itu kami sarankan jangan dilakukan gitu. Karena karena nanti mungkin bisa merugikan kalian juga di kemudian gitu lah. Nah, untuk melakukan download diharapkan juga teman-teman klik di bagian angkanya. Kenapa? Karena ketika kalian masih di sini misalnya highlight warna atau blok-blok warna itu nggak akan muncul nanti di hasil PDF-nya. Jadi diharapkan teman-teman klik di bagian angkanya agar di hasil PDF-nya itu muncul eh, huruf-huruf kok huruf muncul warna di mana nanti ketika hasil dari Turnitin kalian itu masih tinggi, jadi kalian tahu di mana yang harus dilakukan revisi gitu. Dan untuk download kalian pilih yang current view. Itu nanti akan muncul hasil downloadnya seperti itu. Nah, untuk highlight ini berarti kalian bisa memprediksi, oh similar saya banyak di bagian ini, kemudian saya harus revisi di ini, dan untuk revisi kalian bisa parafrase sedemikian rupa, cari similar kata atau lain sebagainya untuk mengecilkan atau mengurangi similar dengan yang tadi terblok dengan paper lain mungkin atau sumber-sumber informasi di internet lain gitu. Ya mungkin itu untuk Turnitin. Kayaknya udah semua sih sosialisasi terkait dengan sistem-sistem yang ada di perpus yang bisa dimanfaatkan teman-teman untuk melakukan pencarian, untuk mencari sumber informasi, untuk mencari referensi dan lain sebagainya. Bisa dimanfaatkan baik dari website tadi ya, dari OPEC untuk cari koleksi-koleksi di perpus, kemudian ada repositori di mana itu ada hasil-hasil karya ilmiah dari kegiatan ilmiah internal UIB, baik dari mahasiswa maupun dari dosen. Kemudian Turnitin itu sendiri untuk cek similarity gitu. Oke, mungkin nanti kalau ada tambahan dari Pak Jul ya, saya kembalikan ke Pak Jul. Sekian dari saya. Baik, terima Terima kasih Bu kasih. Ina atas pemaparannya. Jika Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya terkait sistem informasi dan aplikasi Turnitin yang ada di perpustakaan, kami persilakan bertanya langsung ke Bu Inawati atau nanti jika bisa saya tambahkan terkait penjelasan mengenai pertanyaan yang seputaran terkait perpustakaan. Silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya. Dan untuk di absensi sudah kami kirimkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi absensinya. Baik, untuk sambil menunggu rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu bertanya terkait penjelasan Ibu Indawati tadi, bisa saya bertanya Ibu,
terkait template yang ada di web perpustakaan. Apakah itu hasil dari perpustakaan atau itu memang kebijakan yang ada di Universitas Internasional Batam. Karena terkait ini mahasiswa ataupun dosen itu masih banyak yang bertanya terkait template yang disajikan di web perpustakaan. Silakan Bu Inawati. Iya, terima kasih Pak Jul. Terkait template yang ada di web tadi, itu template yang kami ambil dari SK yang disetujui oleh UIB terkait pengerjaan skripsi maupun tesis atau publikasi. Nah, di sini ada KP, kemudian skripsi atau tesis. Nah, di sini juga ada artikel. Jadi lebih banyak sih banyak salahnya di bagian artikel sih, kebanyakan mahasiswa. Karena mungkin ada juga yang menggunakan template dari publisher, misalnya mereka mau publish di luar gitu. Tapi ketika kalian akan cek, diharapkan menggunakan format artikel yang disetujui oleh UIB, yang kami lampirkan di sini untuk formatnya, dan kemudian untuk format laporannya ini untuk cek yang untuk laporan skripsi maupun tesis gitu. Mungkin itu Pak Jul. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin dari Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang ada ingin bertanya langsung ke Ibu Inawati, kami persilahkan. Ya, Atau silakan teman-teman, waktunya masih banyak. atau memang sudah jelas terhadap perpustakaan, karena di sini berhubung mungkin yang paling penting dengan laporan akhir rekan-rekan sekalian itu terkait dengan Turnitin. Jadi kami harapkan rekan-rekan sekalian bisa menanyakan langsung apa sih kendala-kendala terhadap pengecekan Turnitin. Jadi kami informasikan juga terkait Turnitin ini, kenapa tugas atau tugas yang diberikan oleh dosen rekan-rekan mahasiswa tidak kita lakukan pengecekan. Itu tujuan kami agar rekan-rekan mahasiswa bisa datang langsung ke perpustakaan dan bisa langsung bagaimana sih proses cek Turnitin yang selama ini dilakukan atau dibantu oleh tim perpustakaan. Nah, jadi selama ini kan mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa banyak mengeluhkan kenapa lambat melakukan cek Turnitin. Jadi kami membuka langsung mahasiswa karena mahasiswa juga boleh berkunjung ke perpustakaan. Jadi kami harapkan jika ingin melakukan cek plagiarisme, silahkan aja langsung ke perpustakaan. Yang mana? Ini Intaseleron khususnya. Oh yang lama? Iya. Oh, kira yang baru Intaseleron. Bukan, yang itu mah ketara sama iFlash kan. Iya. Iya. Kalau Oke, yang kepada ini Wincen bisa apa ada pertanyaan? Celeron setidaknya lebih tinggi lah. Kalau di kantor Batam yang dulu aku pakai itu Intel Iris, lebih paling rendah. Waduh. Gak apa-apa. Terus akhirnya kamu ini. Ayo Pak Jul, Nggak, itu ini ada memang pas udah mau chat kuliah di sih. kolom chat Pak Jul terkait pertanyaan dari Oke, Beni, Pak. ya oke, untuk Wichen silakan dimatikan dulu kalau tidak ada pertanyaan speakernya, jadi tidak mengganggu ke yang ingin bertanya. Jadi di sini ada pertanyaan terkait masuk ke UIB gitu kan, apakah harus izin. Nah, untuk menggunakan library UIB apakah perlu izin masuk dan kepada siapa kita meminta izin, apakah memang harus izin. Untuk saat ini per tanggal 9 Mei kemarin kita sudah menyebarkan informasi ke Instagram dan informasi-informasi yang lain lagi. Misalnya kami juga menyebarkan ke tiap prodi untuk memberitahukan kepada mahasiswa bahwa kita perpustakaan sudah bisa membuka kunjungan per tanggal 9 Mei kemarin. Jadi rekan-rekan sekalian jika ingin masuk ke UIB tinggal kasih tahu aja tujuannya kemana, ke perpustakaan. Itu biasanya security mengarahkan langsung rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu sekalian untuk ke perpustakaan. Tidak dipersulit lagi kok.
cukup kita mematuhi protokol kesehatan, biasanya seperti itu. Jadi untuk masuk tidak sesulit seperti sebelum-sebelumnya, makanya kami sarankan mahasiswa untuk datang langsung karena peraturannya itu tidak begitu sulit lagi. Cukup menginformasikan kalau bahwasanya rekan-rekan sekalian ingin berkunjung ke perpustakaan. Jadi security akan mengarahkan langsung ke perpustakaan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari si Beni. Ada yang lain atau bisa langsung bertanya, langsung. Kalau enggak bisa juga via chat. Nah, untuk penjelasan mengenai Turnitin tadi bisa saya tambahkan juga. Jadi kami mengharapkan ke rekan-rekan mahasiswa, apalagi di sini saya melihat banyak yang baru masuk gitu kan. Nah, di sini biasanya rekan-rekan mahasiswa itu dibebankan untuk chat Turnitin itu biasanya di bagian tugas untuk yang baru-baru nih. Jadi kami harapkan rekan-rekan sekalian bisa familiar terhadap aplikasi yang satu ini. Jadi nanti jika dosen rekan-rekan sekalian menginginkan, misalnya tugas rekan-rekan itu untuk dicek Turnitin, jadi rekan mahasiswa tidak bingung lagi. Jadi cukup datang ke perpustakaan untuk melakukan cek Turnitin. Kenapa tujuannya? Agar di sini untuk menghindari yaitu berupa copy paste ya, itu tujuannya dari dosen-dosen rekan-rekan sekalian. Jadi bahwa itu benar-benar hasil karya yang rekan-rekan sekalian buat gitu kan, bukan asal copy paste. Jadi itu tujuan dari Universitas Internasional Batam yang diajukan oleh biasanya ke setiap dosen. Jadi diupayakan untuk misalnya membuat tugas itu sesuai dengan penelitian minimal gitulah, sesuai dengan hasil pikiran kita masing-masing, tidak bisa tidak melakukan copy paste. Jadi yang kami harapkan lagi untuk yang ingin melakukan penulisan laporan akhir baik KP maupun skripsi, di sini juga kita tadi ada sebagai artikel atau misalnya rujukan-rujukan atau contoh-contoh bisa dilihat di repositori. Misalnya rekan-rekan sekalian ingin membuat skripsi gitu kan, misalnya kalian udah dibimbing oleh dosen pembimbingnya bagaimana sih kerangka cara membuat skripsi, tapi itu untuk lebih jelasnya atau melihat fisiknya bisa juga langsung ke perpustakaan. Nah, jadi untuk memudahkan, jadi kalian bisa datang langsung ke perpustakaan. Gimana sih tata caranya untuk menulis laporan akhir. Jadi usahakan kalian membuat seperti itu, misalnya subjeknya sama, usahakan atas pemikiran sendiri. Karena nanti keseluruhan yang ada di UIB atau laporan akhir yang ada di perpustakaan itu rata-rata sudah dilakukan cek plagiarisme. Jadi usahakan jika ingin melihat referensi, usahakan rekan-rekan sekalian jangan menulis atau copy paste secara langsung. Jadi usahakan dengan pemikiran kita sendiri. Tujuannya bukan apa, nanti untuk menghindari tingginya angka atau presentasi dari cek plagiarisme tersebut. Nah, jadi kita juga kemarin banyak pengalaman terhadap cek plagiarisme ini. Kalian sudah deadline, waktunya udah habis, tapi similarity-nya masih tinggi. Jadi itu akan membuat risiko kita paling kita bisa tertunda untuk melakukan kelulusannya atau minimal kita tertunda untuk melakukan sidang. Jadi harapan kami agar kalian betul-betul dalam membuat laporan akhir yang kalian buat. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen atau rekan-rekan mahasiswa.
Nah, jadi untuk rekan-rekan mahasiswa yang baru ini, misalnya NPM-nya masih 21 ini otomatis masih baru atau masih setahun. Jadi upayakan untuk cek plagiarisme, misalnya kalau ada waktu datang aja langsung ke perpustakaan. Jadi kita gunanya untuk memfamiliarkan aplikasi Turnitin tersebut. Oke, ada pertanyaan lain? Bisa juga kalau memang ini udah paham, rekan-rekan bisa nanya tentang perpustakaan itu bagaimana sih? Misalnya kalian kan selama ini tidak bisa melakukan kunjungan, tapi kami informasikan juga di sini teman-teman sekalian boleh sudah melakukan kunjungan ke perpustakaan. Jadi masukannya terhadap perpustakaan kami terima dengan baik di sini nanti. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Nah, untuk memperjelas terkait repositori tadi, itu kalian misalnya ingin meminta judul atau artikel atau copy dari artikel tersebut, jangan lupa kirimkan link ke misalnya Instagram atau lain perpustakaan sehingga kami bisa langsung memproses dengan cepat. Jika misalnya kata Bu Ina tadi cuman melampir saya membutuhkan judul ini. Kita bisa mencari, cuman itu biasanya secara random yang kita bisa berikan. Tapi kalau sudah mencantumkan URL-nya itu secara benar, kami akan memberikan sesuai dengan yang rekan-rekan inginkan. Jadi tidak perlu lagi mencari judul-judul yang secara random. Oke, ini ada dari Lili. Izin bertanya Bu Ina dan Pak Jul, cara melihat referensi KP dan skripsi secara online di repositori atau di web. Apakah boleh diarahkan lagi? Terima kasih. Baik, untuk si Lili, kita untuk sebenarnya gini Lili ya, untuk KP dan skripsi ini mungkin bisa saya jawab langsung. Yang terkait dengan yang ada di repositori itu yang benar-benar sudah valid atau laporannya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Sivitas Akademika. Misalnya itu keabsahannya tuh benar-benar absah dan lengkap laporannya itu bisa sudah kita publish ke repositori. Jadi caranya seperti tadi, misalnya kita mau KP tahun berapa, tinggal melihat di bagian tahunnya. Untuk KP atau skripsi berdasarkan judul itu bisa kita lihat di bagian judulnya. Untuk bagian online yaitu di bagian repositori. Jadi kita tinggal explore di bagian repositori tersebut. Atau mungkin nanti biasanya antara repositori dengan yang ada koleksi di perpustakaan itu jumlahnya mungkin agak berbeda. Kenapa? Karena biasanya sesuai dengan arahan dari tiap prodi atau Sivitas Akademika itu apakah perlu dipublish ke repositori atau tidak itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Jadi enggak semua yang ada di perpustakaan itu kita publish ke repositori. Karena kenapa? Repositori ini kan ibaratnya semua kalangan yang bisa terhubung terhadap web repositori itu bisa mengakses, kecuali tadi bagian-bagian yang terkunci itu bisa kita mereka nggak bisa akses. Jadi nggak semuanya yang ada koleksi di perpustakaan itu kita publish ke repositori. Jadi untuk mencari judul itu bisa langsung ke OPEC. Jadi misalnya biasanya kalau di link OPEC itu sebagian juga kita skip, nggak semuanya kita masukkan. Cuman itu semua tetap kita indeks seluruh KP, baik KP maupun skripsi itu kita indeks semua judul yang ada. Misalnya tahun ini ada sekitar 1000 judul, itu tetap kita indeks semua. Jadi untuk lebih jelasnya
jika memang di repositori itu tidak muncul, tapi misalnya si Lili, oh senior saya kemarin judul ini sudah selesai gitu. Nah, jadi si Lili bisa datang langsung ke perpustakaan menanyakan terkait judul atau laporan akhir yang Lili perlukan gitu. Jadi nggak semuanya kita submit ke repositori. Mungkin itu jawaban dari saya, atau Bu Ina bisa menambahkan. Cukup jelas sih dari Pak Jul, tapi mungkin highlight atau tambahan dari saya terkait repositori, itu kan di sana sudah terklasifikasi berdasarkan tahun, berdasarkan penulis, berdasarkan program studi. Kalian bisa buka di menu browse, di situ sudah klasifikasi, sudah terpisah-pisahkan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemudahan. Teman-teman bisa cek di situ ya. Kemudian ada juga berdasarkan tipe dokumennya yang ada di home, itu sangat membantu sesuai dengan kebutuhan sumber informasinya, baik itu artikel atau skripsi atau tesis dan lain sebagainya. Jadi mudah sekali ya Lili untuk cek artikel-artikel atau sumber informasi yang ada di repositori. Itu aja sih Pak Jul. Baik, terima kasih penjelasan dari Bu Ina. Mungkin ada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya. Nah, di sini kita tambahkan lagi ya, mungkin ini di luar dari materi kita, mungkin karena mahasiswa dari tahun 2019 sampai 2022 ini tidak ada kunjungan ke perpustakaan karena dibatasin. Jadi di sini kita informasikan juga, di sini jika rekan-rekan atau mahasiswa yang hobi atau suka belajar bahasa Jepang. Nah, jadi kami di sini juga banyak koleksi-koleksi terbaru, yaitu koleksi bahasa Jepang, itu baik dalam bentuk novel ataupun dalam bentuk textbook atau juga dalam bentuk misalnya newspaper. Di sini rekan-rekan bisa akses ke perpustakaan karena ini masih buku itu dalam tahap proses pengolahan, ada juga yang sudah selesai, jadi baru 60% selesai. Jadi kalau ingin melihat-lihat juga bisa ke perpustakaan. Jadi rekan-rekan yang suka dengan bahasa Jepang, di sini kita juga koleksi terbaru yaitu bahasa Jepang. Di sini banyak juga novel yang berhubungan dengan bahasa Jepang. Itu koleksi terbaru dari perpustakaan UIB. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau Bapak Ibu dosen? Di sini kemarin juga ada yang bertanyakan mengenai bagaimana Bapak atau Ibu terkait cek plagiarisme di luar perpustakaan. Selama ini yang kami tahu untuk cek plagiarisme itu ibaratnya diwajibkan ke perpustakaan. Untuk cek plagiarisme di luar itu kita belum mendapatkan ketentuan yang diberikan ke kami bahwa keabsahan untuk cek plagiarisme itu apakah diakui atau tidak, itu belum kami mendapatkan informasi yang valid. Jadi selama ini kami masih berpatokan bahwa untuk cek plagiarisme baik laporan KP maupun skripsi dan tesis itu masih mengacu ke perpustakaan UIB. Nah, jadi untuk di luar atau rekan-rekan saya malaslah ke perpustakaan sebagai indikatornya aja apakah itu sesuai dengan cek atau tidak, itu boleh ke tempat lain, tapi usahakan aplikasinya itu yaitu Turnitin karena kita menggunakan aplikasi Turnitin. Jadi terkadang perbedaan aplikasi itu juga bisa membedakan tinggi rendahnya persentase cek plagiarisme tersebut. Karena kemarin ada pengalaman mereka ngecek di luar dengan melakukan cek prabayar, yaitu berbayar tapi tidak menggunakan sistem Turnitin.
Katanya dia sudah lolos di angka di bawah 24%, sedangkan mereka ngecek di perpustakaan UIB, mereka hasilnya di atas 24%. Jadi kami harapkan mungkin antara sistem satu dengan sistem yang lain itu mungkin ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi jika UIB menggunakan sistem Turnitin, ya usahakan kalian cek dengan sistem Turnitin. Jadi sinkronisasi itu ada gitu. Jadi jangan nanti ada perbedaan antara perpustakaan dengan sistem yang lainnya. Itu untuk penambahan terkait cek plagiarisme. Mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan atau Bapak Ibu dosen? Oke, untuk rekan-rekan mahasiswa baik yang baru atau yang udah lama, kami harapkan juga memfollow Instagram yang perpustakaan. Jadi segala informasi atau koleksi buku baru kita update di sana. Seringnya sih dengan Bu Inawati update-nya di Instagram. Jadi kalau ada koleksi baru atau informasi baru itu dapat terupdate di Instagram. Atau pertanyaan lain seputar perpustakaan bisa juga ke line UIB perpustakaan. Di sini kita kemarin ada juga membuka terkait WA. Jadi WA itu karena perangkat kita cuma ada satu, jadi cuman bisa menggunakan WA dalam bentuk chat, nggak bisa ditelepon karena perangkatnya itu cuma satu. Jadi kalau mau WA pun WA by chat, nggak bisa by langsung telepon. Jadi mungkin itu nanti kami akan pikirkan lagi apakah bisa langsung by telepon. Tapi kalau mau nelpon langsung bisa juga dengan extension 300 sama 301. Jadi rekan-rekan sekalian bisa langsung ke perpustakaan UIB itu untuk terkait mau ngomong langsung ke bagian perpustakaan. Oke, ada lagi rekan-rekan? Jangan lupa isi absennya ya, agar nanti bisa mendapatkan sertifikat yang berhubungan dengan sistem yang ada di perpustakaan ini. Oke, jika memang tidak ada pertanyaan, nanti bisa aja mungkin saat ini tidak ada pertanyaan, rekan-rekan sekalian bisa bertanya di kolom chat line maupun Instagram perpustakaan atau telepon langsung ke perpustakaan terkait layanan yang ada di perpustakaan. Jadi kalau memang ada masalah atau terkait laporan apakah itu nanti masalah gangguan gitu kan, apakah kenapa lama di-approve terhadap perpustakaan, itu nanti misalnya kalian submit KP atau skripsi, apakah itu terkendala di perpustakaan, itu bisa chat langsung atau telepon langsung ke perpustakaan. Mungkin nanti kita carikan solusinya, karena di sini setiap hari jika rekan-rekan sekalian mengajukan kolom pertanyaan atau terkendala terkait sistem, kita sebaiknya langsung chat ke perpustakaan agar tidak ada lagi miskomunikasi. Misalnya saya sudah submit 2 hari yang lalu kok nggak di-approve oleh perpustakaan. Jadi usahakan itu menghubungi ke perpustakaan karena setiap hari kita melakukan pengecekan baik KP maupun daftar sidang. Jadi usahakan misalnya ada error gitu kan, oh saya nggak bisa melakukan submit, itu jangan didiamkan saja. Jadi usahakan rekan-rekan
menghubungi perpustakaan agar errornya itu bisa kita atasi gitu. Jadi jangan segan-segan untuk memberitahu perpustakaan. Karena pengalaman kita juga pernah seperti itu, karena mahasiswanya ini nggak mau menghubungi perpustakaan, akhirnya laporan dia itu bukan nyangkut di perpustakaan, karena mungkin di errornya itu karena dia membuat data itu tidak lengkap. Jadi nyangkutnya di sistem data mahasiswa itu, jadi laporan itu tidak masuk ke perpustakaan. Akhirnya terkendala di situ, dia pun nggak bertanya ke perpustakaan, akhirnya ya validasinya bisa lama gitu kan. Jadi usahakan kalau memang ada kendala berhubungan dengan perpustakaan itu sebaiknya hubungi langsung ke perpustakaan. Jadi kita nanti bisa carikan solusinya. Apalagi ini terkait sistem, jadi mungkin ada human errornya di sistem, jadi usahakan itu sekali lagi hubungi perpustakaan. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sampai di sini. Nanti ada pertanyaan lain bisa hubungi by phone maupun by WA. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul udah ditutup ya Pak? Udah Mbak. Apa untuk dokumentasi boleh foto bersama mungkin ya? Silakan Bu. Oke. Teman-teman boleh minta bantuan untuk buka kamera yang masih login untuk dokumentasi perpustakaan. Oke, saya capture ya untuk page pertama. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Page 3, 1, 2, 3. Page 4, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh ya, ada chat Pak Jul untuk nomor WA perpustakaan boleh share. Nomor perpus ada di Instagram ya teman-teman, bisa dilihat di Instagram. Di template setiap postingan kami cantumkan nomor WA perpus. Oke, bisa dilihat di situ ya. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Mungkin sekali lagi terima kasih. Demikian sosialisasi hari ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin live.